1 bulan berlalu, usia kandungan Yan menginjak 2 bulan dan setiap harinya Yan mulai morning. Seperti halnya sekarang, wanita itu berdiri di depan wastafel mengeluarkan isi perutnya. Yan membasuh bibirnya dengan air. Wanita itu bersandar pada dinding kamar mandi. Tubuhnya terasa sangat lemas dan kepalanya sangat pening. Yan keluar dari kamar dan mendapati Taeyong yang duduk di sofa ruang tengah. Selama sebulan ini, hubungannya dengan pria itu semakin renggang. Taeyong yang tak pernah tidur di apartemen dan akan pulang sangat baik. Baiklah, aku akan pergi sendiri saja, ucap Yan. Kenapa kau tidak meminta Yan dan bayi itu saja yang mengantarmu sekaligus melihat perkembangan bayi kalian? Bayi ini adalah anakmu, Kim Taeyong, anak kita, ucap Yan. Aku tahu kau kecewa padaku, tapi anak ini benar-benar anak kita, Kim Taeyong, bukan detektif Lee. Taeyong lupa ada pula laki-laki lain. Setiap hari dia menangisi Taeyong, berharap laki-laki itu akan menemaninya, memberikannya sesuatu yang dia inginkan. Namun nyatanya selama sebulan ini ia membuskan napasnya berkali-kali. Saat ini wanita itu duduk bersama para ibu hamil di depan ruangan dokter Chung China serta dokter kandungan yang ada di Seoul. Senyum mengembang di wajah Yan ketika melihat para wanita hamil ditemani suami mereka. Dia tersenyum miris dan menundukkan kepalanya, meratapi dirinya yang harus datang di tempat seorang diri, apalagi ini adalah pemeriksaan pertamanya. Panggilkan pasien, ucap dokter itu pada perawat yang mendampinginya. Pak Sejen, nama yang disebut perawat itu membuat Yan menegang. Dia menoleh ke arah pintu masuk dan satu juga rahasia dunianya berhenti ketika dia orang sangat dia kenal masuk ke dalam. Sejen dan Taeyong nona Yan, silakan berbaring, sabda Tarjung dan Yan terkejut wanita itu dan cepat memutuskan pandangannya dengan dua orang itu. Dia segera berbaring di ranjang kecil pemeriksaan. Dokter Chung mengangguk lalu mulai mengolesi gel pada perut Yan yang mulai sedikit membesar itu. Sayang sekali suami Anda tak bisa melihat bayi kecilnya untuk pertama kali, ucap dokter itu membuat Yan tersenyum. Wanita itu menarik ke arah Sejen yang duduk serta Taeyong yang berdiri di belakang. Wanita itu keduanya persis seperti pasangan suami istri. Tatapan Yan bertemu dengan Taeyong, tetapi wanita itu segera membalikkan wajah. Ternyata perutang itu sulit, kan? Tanya dokter Chung. Ya, tapi saya bersyukur bisa mengalaminya, jawab Yan sembari menutupi jemarinya dihiasi cincin pernikahannya. Kalau dokter Chung tidak sengaja melirik cincin Ego, kenapa kau menangis? Dokter wanita itu tersenyum lalu mengusap air mata di pipi Yan. Tidak apa-apa, saya hanya sedang bahagia, jawab Yan. Dia melirik sekilas kanan. Taeyong mereka sangat fokus pada air monitor di hadapannya. Yalah, ini akan jadi lelakinya. Tangannya juga mulai berkembang dengan baik. Kau juga harus banyak makan agar berat badanmu dan berat badan bayimu bertambah.
Ia tersenyum menghapus air mata yang tidak berhenti keluar, sedangkan Taeyong pria itu sudah tidak ada di ruangan itu lagi. Pria itu keluar dan meninggalkan Sejin. Sudah selesai, ucap Dr. Jung. Dokternya tersenyum pada Sejin. Kemana suami anda, nyonya? Tanyanya. Dia bukan suami saya, dok, jawab Sejin tersenyum simpel. Lalu Sejin terdiam membuat Dokter Jung tersenyumnya. Suami dari Nyonya Han, benar? Anda tahu, kaget Sejin. Iya, aku tahu dari cincin yang ada di jari mereka. Aku juga melihat dari tatapan pria itu pada Nyonya Han, ucap Dokter Jung. Pasti kemana anda, wanita yang buruk, ucap Sejin menundukkan kepalanya. Dokter Jung tersenyum hangat. Kalian sudah sama-sama masa sulit. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi kau juga pasti melakukannya untuk bayimu, ucapnya, yang akhirnya membuat Sejin menangis. Saya tidak tahu jika dia hamil, dokter. Kadang saya benar merasa bersalah, ucap Sejin. Apa? Bahkan tak mengedipkan matanya sama sekali saat melihatmu tadi. Riana pasti senang, ucap Ian terus tersenyum. 2 bulan lagi kita harus datang bersama. Apa Oma akan bersama Papa percaya dan dia akan bermain dengan anak. Isak tangis Ian pecah. Wanita itu kembali menangis. Maafkan anak punya Oma yang sangat cengeng seperti Oma, ucapnya sesanggupan. Sungguh rasanya benar-benar menyakitkan ketika melihat Taeyong datang menemani Sejin. Ian kemudian dengan cepat mengambil ponselnya dari dalam tasnya, menghubungi seorang yang dan panggilan tersebut dengan cepat tersambung. Pak, aku yang wanita itu, ucap yang disertai isak tangisnya. Pak Sejin, aku sangat ingin. Mobil Taeyong sampai di jalan yang berseberangan dengan gang menuju rumah Sejin. Maaf, aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, ucap itu pada Sejin. Tidak apa-apa, terima kasih untuk hari ini. Mbak itu bukan anakku, Pak, kaget Sejin. Dia apa sih kalau ada sesuatu hubungi aku, ucap. Dia mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi tepatnya dia tidak ingin membahas masalah itu. Aku merasa seperti orang jahat Kim Taeyong, dan aku yakin ia juga beranggapan seperti itu. Lebih aku melihara istrimu, bukan aku. Ini pilihanku, Pak Sejin. Aku yang menentukan hidupku. Kalau yang melahirkan, aku akan menceraikannya dan menikahimu. Pak, Kim Taeyong, aku bagus sadar dengan yang kau lakukan ini. Kau nyebut tanggung jawabmu pada anak ini, bukan tanggung jawab padaku. Apa kau tidak memikirkan bagaimana perasaannya? Saya terdiam. Pria itu menundukkan kepalanya. Sejin menghela napas. Mulai sekarang berhenti datang ke rumahku. Aku tidak membutuhkan tanggung jawabmu lagi. Sejin buka matanya dan wajah seorang laki-laki berkacamata yang sedang memeluknya. Sejin lalu menoleh ke kanan, di mana sebuah truk yang melaju akan menghantam dirinya kini menabrak pembatas jalan.
Teriakan itu membuat wanita bermangkat itu tersadar bersamaan dengan pria berkacamata itu melepaskan Seijin dari dekapannya. Kim Tae-hyung sampai di tempat Seijin serta pria menolong Seijin itu berdiri. Kata apa-apa, tanya Tae-hyung. Seijin mengangguk tidak, jawabnya singkat masih syok dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak jangan dijawab Syangko, kalau gitu saya permisi. Pamit pria itu kemudian pergi meninggalkan Tae-hyung serta Seijin yang masih diam di tempatnya. Tae-hyung kemudian mengeluarkan ponselnya dari dalam saku jas untuk menghubungi seseorang, memanggilkan tersebut dengan cepat tersambung. Sekretaris Chung datanglah ke persimpangan Hongdae, ada kecelakaan truk yang menabrak pembatas jalan, tolong urus dan polisi. Tae-hyung kemudian memutuskan panggilan itu. Tae-hyung kemudian memandang Seijin yang masih saja diam, habis itu Seijin, ayo aku antar pulang ke rumahmu, ajak Tae-hyung. Beberapa menit kemudian Tae-hyung dan Seijin sampai di rumah milik orang tua Seijin. Dua orang itu kini duduk di sofa. Kalau ada apa-apa, tanya Tae-hyung pada wanita itu yang sejak dari tempat kecelakaan masih belum juga membuka suara. Aku ambilkan air, ucap Tae-hyung lalu berdiri dari duduknya dan pergi ke dapur. Pria itu kembali dengan segelas air di tangannya, lalu dia berikan pada Seijin. Minumlah. Bukan karena mobil truk yang hampir menghantam tubuhnya itu, melainkan pertemuannya dengan pria yang menolongnya tadi. Wanita itu lalu membuka matanya dan memandang Tae-hyung yang duduk di sampingnya. Seijin mengangguk. Kalau gitu pergilah, terima kasih sudah mengantarku. Dan tentang yang tadi, Seijin menjeda kalimatnya. Mereka mengenalkan pertemuan aku serius. Kim Tae-hyung belum berhenti datang kemari dan juga berhenti bertanggung jawab atas sana kini lanjutnya. Seijin, aku mengerti perasaanmu, tapi jika aku menyuruhmu untuk berhenti bertanggung jawab, aku tidak mungkin melakukannya. Lalu bagaimana dengan dasarmu, Hanian? Salah Seijin. Kau bisa mengerti perasaanku, kenapa kau tak bisa mengerti bagaimana perasaan Ian yang juga sedang mengandung anak? Bayi itu bukan anakku. Kenapa bayi itu bukan anakku? Jelaskan padaku. Dia tidak bersama pria lain, jawab Tae-hyung membuat Seijin terdiam. Dia tidak bersama detektif yang bilang dia kasus tabrak lari ayahnya, lanjut Tae-hyung. Seijin tengah berada di ruang meja duduk di sofa sambil memperhatikan dengan lambat ponselnya benda pipi. Itu berdari dengan cepat. Ian menjawab panggilan yang berasal dari Yongki. Bagaimana? Tanya Ian. Ternyata ada orang lain juga yang hendak menabrak wanita itu. Jawab Yongki. Apa? Lalu bagaimana keadaannya? Dia selamat, seorang menolongnya, jawab Yongki dari seberang telepon. Ian mengeluarkan tangannya. Kalau itu cari cara lain untuk menghabisi wanita itu, jawab Ian pada Tae-hyung. Ian, aku benar-benar yakin. Aku tahu sangat marah. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku bisa mencari orang lain untuk wanita itu, jawab Ian kemudian segera memutuskan panggilan tersebut. Ian meletakkan kembali ponselnya ke atas meja, namun ponsel itu kembali berdari, membuat Ian kembali mengambilnya dan menjawab panggilan tersebut.
semua kau baru ingat penangkaran menghubungiku. Jam Yen dengan orang yang di sebelahmu ternyata adalah Chanmu. Maafkan aku, kau di mana? Aku di kantor, ada apa? Aku dapat kantor mau bagaimana jika kita makan siang bersama. Yen tersenyum, baiklah, aku turun sekarang, ucapnya. Kemudian mematikan